kawasan Tenaga Baru 4, Malang. Inilah 107,9 FM Suara Sangkakala The Voice of Restoration dalam program Dufan Dunia Firman. Bersama saya Pastor Kuku dan saya tidak sendiri. Ada power yang luar biasa di belakang saya yaitu Roh Kudus, dan tim yang hebat di sini ada Mr. Tommy and Miss Vera. Warga surga yang dikasih Tuhan akan sharing dengan tema Roh Kudus di dalam kita. Melalui bagaimana kita memilah firman kebenaran dengan benar. Nah, dalam dunia firman ini saya akan membahas tentang apa tujuan utama daripada Roh Kudus yang tinggal dalam kita, dan mengapa ketika banyak orang Kristen, gereja-gereja merayakan kemarin, barusan kita merayakan Hari Pentakosta. Nah, Hari Pentakosta. Nah, Pentakosta memang sangat penting bagi kita karena merayakan tentang kehadiran daripada Roh Kudus yang dicurahkan. Ketika nubuatan-nubuatan di dalam Bible, dalam Alkitab yang berbicara tentang pencurahan Roh Kudus, nubuatan tentang roh yang akan memenuhi umat manusia, yaitu di hari-hari akhir Roh Kudus turun. Nah, ketika ada nubuatan nabi-nabi di dalam perjanjian lama, ada Roh Kudus yang akan turun, nubuatan itu adalah hari-hari akhir, di mana akhir masa, bukan masa yang sekarang atau masa yang akan datang, akan kiamat, bukan. Masa di mana masa lalu, yaitu waktu itu ada masa di mana bangsa Israel pernah dituntun oleh hukum Taurat. Sejak keluar dari Mesir, dituntun oleh hukum Taurat menuju ke Kanaan. Mereka dituntun hukum Taurat hingga ketika Yesus hadir lahir di Bethlehem untuk menebus umat manusia dari dosa, itu masih di bawah tuntunan hukum Taurat. Jadi masa tuntunan hukum Taurat atau dispensation of the law, time, waktu dispensasi hukum itu sampai pada Yesus datang. Sebab hukum Taurat diberikan kepada Israel, dituntun sampai Yesus datang. Ketika Kristus datang, Christ is the end of the law. Kristus adalah akhir dari hukum Taurat. Nah, di hari-hari akhir tuntunan Taurat selesai, diganti dengan Kristus, karena esensi dari semua yang terjadi di perjanjian lama, hukum Taurat, termasuk hukum Taurat itu adalah Yesus Kristus. Dulu bayangan, tapi sekarang bayangan sudah tidak ada lagi. Telah datang yang gambaran yang sesungguhnya, yang sejati, end of the law. Kristus adalah akhir hukum Taurat. Nah, di hari-hari akhir itu Roh Kudus tercurah. Peristiwa itu disebut dengan peristiwa Pentakosta. Nah, pada hari Pentakosta itu Roh Kudus tercurah, yaitu hari akhirnya di masa itu. Lalu bagaimana banyak sekarang yang berkata, loh kan kita juga terjadi pencurahan Roh Kudus hari-hari ini, terutama di hari raya Pentakosta kemarin di gereja. Gitu. Ada yang doa puasa 10 hari mengingat hari pencurahan Roh Kudus. Yaitu kita mengingat hari pencurahan Roh Kudus yang dinubuatkan di perjanjian lama akan pada waktu itu. Nah, di Kisah Rasul pasal yang kedua dikatakan bahwa ketika Pentakosta tiba, mereka berkumpul satu tempat, tiba-tiba terdengarlah suatu bunyi dari langit seperti angin kencang menderu dan memenuhi, perhatikan ini, memenuhi seluruh rumah tempat mereka 120 murid duduk. Maka tampaklah kepada mereka lidah-lidah api yang bertebaran dan hinggap di atas mereka masing-masing. Ayat yang keempat, Kisah Rasul, dan mereka semua dipenuhi Roh Kudus. Mereka semua dipenuhi Roh Kudus. Lalu mereka mulai berbicara dalam bahasa yang berbeda-beda menurut apa yang diberikan Roh itu kepada mereka untuk mengucapkannya. Nah, ini perhatikan. Jadi hari-hari akhir pencurahan Roh Kudus telah terjadi di Pentakosta sesuai dengan nubuatan di perjanjian lama. Dan itu sudah digenapi. Nah, hari ini itu terjadi 2000 tahun yang lalu. Hari ini kita memperingati Pentakosta hanya sekedar memperingati hari turunnya Roh Kudus.
Itu pun turunnya kepada murid-murid Yesus, 120 orang di loteng itu, saudara. Dan di sana para murid Yesus itu 120 orang menanti yang terjadi di Pentakosta itu adalah sebuah janji Tuhan. Roh Kudus tercurah di loteng Yerusalem itu janji. Yesus pun juga berkata bahwa aku akan minta kepada Bapa agar Roh Kudus turun ke atasmu, akan kuberikan roh penolong, kata Yesus di Yohanes, Injil Yohanes. Yesus berkata, aku akan memberi roh penolong, roh yang lain penolong. Itu ketika Yesus di bumi berkata demikian, belum terjadi kan? Lalu terjadi pencurahan Roh Kudus di loteng Yerusalem itu. Untuk apa Roh Kudus itu? Fungsi, tugas Roh Kudus yang tercurah di peristiwa Pentakosta adalah di Yohanes 14 ayat 26. Namun penghibur, yakni Roh Kudus yang akan diutus Bapa dalam namaku, ini, dia akan mengajar dan mengingatkan kamu. Siapa kamu? Murid-murid Yesus, orang Yahudi, orang Israel. Mengenai segala sesuatu yang telah kukatakan kepadamu. Jadi Roh Kudus itu tugasnya adalah kepada mereka mengingatkan dan mengajar tentang segala sesuatu yang pernah Yesus ajarkan kepada mereka. Dan juga Roh Kudus itu bersaksi tentang aku, itu tentang Yesus. Roh Kudus pada waktu itu bersaksi tentang Yesus kepada mereka dan mengingatkan segala ajaran Yesus. Nah, jadi peristiwa di Pentakosta, Roh Kudus turun itu adalah sebagai pengganti kehadiran Yesus secara fisik menyertai murid-murid orang Israel atau Yahudi, 12 murid Yesus selama di bumi. Yesus naik ke surga, Roh Kudus turun, nubuatan itu terjadi, janji Tuhan itu terjadi, Roh Kudus turun. Jadi sebetulnya Roh Kudus di Pentakosta itu peristiwa itu adalah peristiwa bagi Yahudi, bagi Israel, bagi 12 murid Yesus, bahkan di situ ada 120 murid. Kan 12 murid Yesus itu akan menjadi rasul-rasul Yesus Kristus bagi Yahudi atau Israel. Nah, di situ banyak murid Tuhan, mereka terima Roh Kudus yaitu untuk mengingatkan, mengajar segala yang diperintahkan Yesus kepada mereka. Itu peristiwa Pentakosta. Nah, bagaimana dengan Roh Kudus yang hari ini tinggal di dalam diri saya, tinggal dalam diri saudara, warga surga? Apa yang terjadi? Apa tugasnya? Sama dengan apa yang dikatakan Yesus itu. Kembali lagi di 107,9 FM, Suara Sangkakalan, The Voice of Restoration. Kami membawa voice, suara restoration, pemulihan, penyembuhan, akan pengenalan kita akan firman dan Yesus Kristus, yaitu melalui dunia firman Dufan ini, supaya memahami hari ini tentang Roh Kudus di dalam kita, sehingga alami pemulihan, pengenalan akan Tuhan. Nah, bagi God's Beloved yang ada pertanyaan, boleh silakan WA di 081333 720.000. Sekali lagi 081333 720.000, atau bisa saksikan nanti di Instagram @Suara Sangkakala Malang, atau YouTube Suara Sangkakala Malang, Facebook Sangkakala Malang, atau TikTok Suara Sangkakala Malang. Nah, kembali lagi sekarang Roh Kudus di dalam kita. Pentakosta itu peristiwa tercurahnya, turunnya Roh Kudus ke loteng Yerusalem itu karena janji Yesus Kristus, janji Tuhan, janji Yahweh Elohim di perjanjian lama, aku akan mencurahkan pada hari-hari akhir. Itu hari-hari akhir, hari-hari akhir tuntunan hukum Taurat sampai Kristus datang. Karena sebelum Kristus datang, sejak keluar dari Mesir, dituntun hukum Taurat sampai Kristus, yaitu Yesus datang sebagai manusia, mati di atas kayu salib, ganti dosa manusia, jadi juru selamat manusia. Sampai di situ Yesus datang. Nah, ketika datang, maka Roh Kudus diberikan oleh Yesus di hari-hari terakhir tercurah. Nah, itu dia. Roh Kudus
itu kemudian memimpin mereka untuk mengingatkan orang-orang Israel, murid-murid Yesus, akan ajaran semua yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Nah, ini kemudian ada pertanyaan nih. Ada yang bertanya, dari Ibu Nela. Pertanyaannya begini, bagaimana dengan pertobatan Paulus? Dia dipenuhi Roh Kudus dalam pelayanan. Paulus juga belum ada waktu pencurahan Roh Kudus. Ya memang beda. Kalau melihat di dalam Galatia pasal 2 ayat yang ke-7 sampai ke-9, Paulus itu dipanggil Yesus Kristus menjadi rasul bangsa-bangsa atau bangsa tidak bersunat. Petrus dan 11 murid atau 12 murid itu rasul bagi Israel, bangsa bersunat, circumcision. Jadi beda. Paulus atau waktu dulu Saulus tidak ada di pencurahan Roh Kudus. Jadi tidak termasuk Roh Kudus dalam diri Saulus atau Paulus ini, tidak termasuk dalam program Tuhan bagi manusia, keselamatan manusia di saat loteng Yerusalem. Roh Kudus mengingatkan segala apa yang diajarkan Yesus. Ya, kita perlu ajaran Yesus, betul. Tapi Roh Kudus itu janji. Hari ini Roh Kudus melalui Rasul Paulus diberitakan. Roh Kudus yang diberikan kepada kita ini bukan janji, tapi anugerah. Tuhan tidak janji akan mencurahkan Roh Kudus kepada semua manusia di masa sekarang, termasuk kepada Paulus, tapi anugerah, tidak melalui loteng Yerusalem. Roh Kudus, Saulus itu orang paling berdosa. Dikatakan aku paling berdosa di antara para rasul. Ya, dia orang berdosa, menganiaya orang Kristen, menganiaya pengikut Yesus. Dia tidak percaya Yesus. Tidak percaya Yesus loh, Saulus itu. Tidak percaya Yesus, menganiaya pengikut Yesus, membunuh. Kemudian saat selesai dia menyetujui Stefanus dirajam batu, dia pergi ke tempat lain menuju Damsyik di perjalanan untuk menganiaya orang Kristen lainnya. Ditemui Yesus. Yesus berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Sejak ditemui oleh Yesus, dia alami perubahan. Alami satu pertobatan, metanoia, pikirannya berubah. Lalu Roh Kudus memenuhi Saulus. Dan namanya diganti Paulus. Nah, Saulus ini dia terima Roh Kudus bukan karena janji Tuhan yang dicurahkan di loteng Yerusalem. Ada babaan baru, ada masa baru yang terbuka, bukan masa di bawah pimpinan hukum Taurat. Karena Christ is the end of the law, karena Kristus adalah akhir dari hukum Taurat, Taurat selesai. Masa yang baru yaitu masa anugerah. Di masa yang baru, orang berdosa ditemui Yesus, diselamatkan, yaitu Saulus, berubah, bertobat. Dan Roh Kudus di masa sekarang, di masa ketika Paulus menjadi rasul, itu fungsinya ini. 1 Korintus 12 ayat 3, maka aku memberitakan kepadamu. 1 Korintus 12 ayat 3. Tidak seorang pun berbicara oleh Roh Elohim dapat mengatakan terkutuklah Yesus. Dan tidak seorang pun mengatakan Yesus adalah Tuhan kecuali oleh Roh Kudus. Roh Kudus di masa sekarang adalah untuk agar menolong, membantu kita untuk mengaku Yesus adalah Tuhan. Ketika Saulus tidak percaya Yesus, dia membunuh, membinasakan, menganiaya orang Kristen pengikut Yesus. Ketika ditemui Yesus, nah apakah dia bertobat, ngaku dosa? Enggak. Ayatnya mana? Tidak ada. Ditemui Yesus, dia alami perubahan, dijamah Yesus. Lalu dia alami kepenuhan Roh Kudus, dan Roh Kudus membuat Saulus percaya akhirnya Yesus adalah Tuhan. Dan dia memberitakan kabar baik. Dan dia berkata dapat pewahyuan, Roh Kudus itu ternyata membuat kita ngaku Yesus adalah Tuhan. Dan Roh Kudus dikatakan dalam 1 Korintus 6 ayat 19, itu tubuh kita menjadi rumah Roh Kudus. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah rumah Roh Kudus, yaitu Roh Kudus yang ada dalam kamu, yang kamu peroleh, perhatikan ini, yang kamu peroleh dari Elohim, dari Tuhan, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Jadi Roh Kudus hari ini kita peroleh itu bukan karena kita layak, tapi karena kebaikan kemurahan Tuhan oleh anugerah, bukan janji Tuhan dicurahkan di akhir zaman. Malah Roh Kudus kita terima di masa sekarang itu malah, kalau pada waktu Saulus terima Roh Kudus sehingga dia percaya Yesus, tadinya tidak percaya, dari Saulus menjadi Paulus, itu malah di awal zaman anugerah. Apakah itu dinubuatkan? Kan tidak. Tidak ada kan ayatnya di perjanjian lama.
Tapi hari ini sampai sekarang masih masa yang sama. Saya dan saudara diselamatkan oleh anugerah. Bahkan di dalam Efesus pasal yang ke-2 ayat yang ke-8 dikatakan, karena anugerah kamu telah diselamatkan oleh iman, itu bukan karena usahamu tetapi pemberian Elohim. Ayat 9, itu bukan karena perbuatan-perbuatan, sehingga tidak seorang pun dapat memegahkan diri. Jadi oleh anugerah. Anugerah itu apa sih? Yang tidak layak kita terima. Anugerah itu apa sih? Yang bukan kita usahakan. Anugerah itu apa sih? Anugerah itu satu pemberian Tuhan. Sudah kita tidak layak kita terima. Bukan kita usahakan, tapi betul-betul pemberian Tuhan kita terima. Itu anugerah, diselamatkan. Dan itu pemberian Tuhan, yaitu apa? Pemberiannya adalah Dia berikan Roh Kudus-Nya untuk membuat kita ngaku Yesus adalah Tuhan. Roh Kudus di dalam kita itu menolong kita untuk mengaku percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Dia tinggal dalam kita, melayakkan kita, tubuh kita baik Roh Kudus. Itu bedanya Roh Kudus di Pentakosta dengan di masa kita. Di masa kita Roh Kudus dicurahkan bukan di akhir zaman, tapi di masa anugerah. Roh Kudus di akhir zaman dicurahkan itu di akhir masa dispensasi hukum pada waktu itu dan terjadi Pentakosta. Tapi hari ini Roh Kudus tercurah kepada kita agar kita ini diselamatkan. Roh Kudus membuat kita itu menjadi anak Tuhan. Menjadikan apa? Bukankah engkau milik Tuhan? Kesimpulannya adalah Roh Kudus di dalam kita bukan karena peristiwa Pentakosta. Sebab Pentakosta itu adalah janji Tuhan untuk Israel. Hari-hari akhir dinubuatkan dalam Nabi Yoel juga. Aku akan mencurahkan rohku dan mereka akhirnya menjadi duta-duta, murid-murid Yesus, rasul-rasul Yesus yang memberitakan Injil Kerajaan pada waktu itu. Dan 3.000 orang bertobat diawali oleh Petrus yang berkhotbah. Tapi hari ini Roh Kudus dalam kita tinggal karena kita menerima kebaikan, kemurahan, anugerah Tuhan. Kita diselamatkan, kita ngaku Yesus adalah Tuhan. Roh Kudus di dalam kita, tubuh kita baik Roh Kudus dan menyertai kita Immanuel, menyertai kita dimeterai sampai nanti Maranatha Tuhan datang menjemput kita. Hari-harimu disertai Roh Kudus, tidak pernah meninggalkan kita. Inilah the voice of restoration, suara pemulihan dari 107,9 suara sangkakala dari radio di sini. Saya sampaikan kepada saudara, engkau bisa percaya Yesus itu karena Roh Kudus telah dianugerahkan kepadamu dari Tuhan yang mengasihi kita. Yesus HaMasiah, bless you.